sudah mundur. Ada akibat penggundulan hutan, sama kasusnya dengan kita. Dan juga erosi dari tanah subur, kemudian rusaknya ekologi secara umum. Dalam konteks Nusantara, tentu saja kerajaan Mataram kuno berdasarkan beberapa prasasti, ada catatannya, merupakan kerajaan yang sudah ditancapkan itu agraris. Keterkaitan dengan sungai semakin erat setelah kerajaan Mataram pindah ke Jawa Timur pada masa Empu Sendok dan Airlangga. Pada zaman itu ada perluasan sawah. Zaman itu, zaman sekarang ada nggak ya? Mataram membangun jaringan irigasi. Zaman dulu sudah membangun jaringan irigasi, memanfaatkan air kali Brantas dan Bengawan Solo. Hari ini masih ada. Hari ini masih ada. Serta membangun waduk penampung air untuk pengairan pada musim kering, seperti yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan kita tidak kekurangan. Secara sosiologis dan historis, bangsa kita tidak terlepas dari sungai yang menyatukan daratan dan lautan. Jadi air bukan pemisah. Terima kasih saudaraku dari Sulawesi Selatan membacakan. Kita bersaudara, kita tidak pernah terpisahkan oleh laut, tapi kita terhubungkan oleh laut. Dalam kehidupan sehari-hari sungai mempunyai fungsi, ya pemasok air baku, air irigasi, ikan seperti tadi mereka selaku orang-orang Banjar, tamu semuanya melakukan parakiwat, ada biota mineral dan sebagainya, banyak sekali. Ada fungsi transportasi. Tapi ada yang salah juga, katanya tempat sampah. Juga buat kelompok-kelompok kalau pagi. Kita undang yuk peradaban ini. Tapi fungsi itu kok merosot ya? Maka tadi maklumatnya sudah diberikan. Bapak Ibu, secara hidrologi sungai-sungai kita sudah banyak yang kritis. Ada yang karena fluktuasi kualitas air yang tinggi. Kemudian saat penghujan terjadi banjir dan saat kemarau kondisi ini secara fisik disebabkan oleh penggundulan hutan, tidak bisa tertandingi, perubahan tata guna lahan kawasan hidung untuk produksi, konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, maka sudah saatnya bangun rumah ke atas. Di tengah hutan pun mari kita bangun rumah ke atas, jangan ke samping. Kemudian kegiatan pertanian yang melampaui kemampuan lahan, beban berat, pupuknya semua pupuk anorganik, kesel, tanahnya capek. Maka sekarang kita kembalikan unsur harap tanah dengan sangat berat sekali. Bapak Ibu, terlepas dari kecenderungan kemerosotan kondisi sungai dan fungsinya, ternyata muncul komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas sungai yang melakukan gerakan ramah sungai, yang menghormati sungai dan memelihara sungai dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Di Surabaya ada istilah serang kali. Mari kita belajar di Surabaya. Di Jawa Barat ada Citarum. Di Solo ada Menteri Bengawan. Gerakan ini menurut saya kaget dari komunitas-komunitas yang peduli. Di Jogja lebih menarik. Perguruan tinggi mempunyai tugas untuk mendampingi komunitas. Komunitas Kalisode didampingi oleh UGM, Gajah Wong oleh UIN, kemudian komunitas Kali Kuning oleh Universitas Islam Indonesia, dan kemudian memunculkan gerakan restorasi sungai. Saya membuktikan betul ini muncul, termasuk di sepanjang kali ini. Bapak Ibu, ada banyak tokoh yang muncul. Cukup legendaris, saya kira semua tahu. Fakhrudin. Siapa Fakhrudin itu? Fakhrudin, saya kira dia orang Betawi yang sangat peduli untuk ngurus sungai Pesanggerahan di Jakarta Selatan dan pernah dibilang orang gila. Tiap hari nyemplung sungai ngurusi tanpa peduli. Getean, perawan untuk membersihkan. Di tengah hiruk pikuk Jakarta yang luar biasa ya, Pak Taufik. Ada imbal jasa lingkungan yang kemudian diterapkan di Sungai Cidanau. Ada juga di Kali Serang, ada di Kali Blongkeng Magelang. Tapi kalau ingat Blongkeng, ingat sungainya, jangan yang lain ya. Yang ketawa ini pasti pernah tahu yang lain. Ada inisiatif pemerintah melakukan konsep bioregion, sistem pengelolaan das dan pelembagaan
petani pemakai air. Ada inisiatif dan praktek bulan lokal yang mesti kita catat, kita hidupkan lagi. Kalau hari ini Jateng melemparkan tagline Jateng Gayeng, mari kita urus sungai kita dengan kegayengan bersama. Sayur rukun bebarengan, terlibat untuk ikut peduli terhadap sungai-sungai kita. Banyak pengalaman berharga tentu saja yang tidak hilang begitu saja. Akhirnya mubazir jika tidak pernah menjadi pelajaran hidup dan filosofi untuk kolektif kehidupan kita bersama. Akhirnya kita mengulang kesalahan bersama dan konyol. Kita memilih Banjarnegara, Pak Wakil, Pak Bupati, sebagai tempat Kongres Sungai Indonesia pas bareng Festival Serayu. Sehari setelah saya dilantik, saya datang untuk pertama kali di Festival Serayu di Banjar. Saat itu saya dipacai Gatot Koco, orang iso ngabur. Maka saya meminta kemudian itu tidak hanya sekedar menjadi catatan, tapi pengulangan gagasan ide-ide yang lebih membumi. Jelek. Maka nancep dalam pikiran kita semua untuk menjadi tindakan dan perilaku. Tahun 2006 terjadi musibah tanah longsor Cijeruk, Banjarnegara. Tahun lalu Jemblong Karangkobar. Mari kita tengok, luar biasa. Kita mau diam saja. Kita tidak perbaiki hutan kita. Kita tidak ajak masyarakat sekitar hutan untuk berperilaku yang baik. Tapi juga kita harus ajak kawan-kawan kita untuk tahu bahwa di sana ada potensi bencana. Ya, 102 orang ditemukan dalam keadaan meninggal. Kalau tidak salah 13 orang ya belum ditemukan. Kita doakan bersama semoga awalnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin karena ketidakharmonisan hubungan kita dengan alam. Mungkin juga karena kita rakus, kita serakah, maka kemudian kita semuanya tidak arif memperlakukannya. Ada musibah tanah longsor, kemarau yang mudah-mudahan tidak panjang pada tahun ini, dan Banjarnegara menjadi sangat ideal sebagai titik pijak untuk introspeksi sendiri seperti maklumat tadi. Habis ini aku sambutan untuk foto, terus ada makan revolusi beneran. Dulu tradisi, setelah itu selesai. Revolusi beneran nggak? Tenong disiapkan. Udah makan belum? Atau tidak kondisi dulu. Kalau kita mau revolusi beneran, kita mulai. Apa izin? Begitu. Saya pimpin dari Jawa Tengah untuk lakukan itu. Saya akan ajak seluruh Pemka, Pemkot, pusat juga sudah, TNI, Polri, kita bersihkan semuanya, kita balikkan. Kita siapkan perencanaan untuk kita tanam menjelang musim hujan ini. Jangan bilang siap-siap saja. Ini buat bapak-bapak yang cuma bilang siap-siap, sunati meneh kalau tidak melaksanakan. Kekritisan hidrologi sungai sudah bukan sekedar masalah kekeringan atau gagal panen, tapi ini merupakan tanda krisis peradaban kita. Buruknya sungai seperti itu merupakan puncak sebenarnya dari gunung es, dari beberapa tidak harmonisnya hubungan kita, hubungan manusia Indonesia ini. Sehingga sungai mempunyai harapan sebenarnya. Ini adalah sebuah hamparan dari daratan yang luas. Sebagai contoh bukan ini ya, tapi contoh ini. Contoh untuk menahan atau menadah air. Masuknya air hujan kepada sungai-sungai dan menjadi aliran yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk apapun. Saya tidak rekomendasi sama sekali. Sungai bukanlah WC terpanjang di dunia, tolong dicatat. Sungai bukanlah WC yang terpanjang di dunia. Kalau mau nanti tempatnya di WC, tidak di sungai. Bapak Ibu yang saya hormati, kegundahan das ini karena kekejaman kita barangkali dalam pemanfaatan lahan yang sungguh-sungguh melampaui kemampuannya. Maka ada galian C yang harus kita atur, termasuk penambangan di sana. TNI Polri saya minta bantuan. Karena beberapa setelah kita tertibkan banyak komplain masuk ke saya. Ternyata ada backingnya. Nanti kalau backingnya dari TNI saya laporkan Pak Danrem. Pak Danrem ini orang Kemanggon.
Tetangganya dia ada orang populer namanya Sumanto. Pak Kapolres, saya nanti juga minta izin Pak Dandim untuk kita tertibkan bersama-sama. Kita atur semuanya Pak Dandim agar kemudian mereka memberikan izin agar kita bisa mengontrol. Bukan menghilangkan tempat mencari nafkah, tapi mengatur agar kemudian berjalan terus-menerus. Kalau Bapak Ibu, saya kasih tahu catatan dari Dirjen Pengelolaan Gas ini, lahan yang kita kategorikan kritis ini sudah 70 juta 181.762 hektar, dan kategori potensi kritis yang menyusul runner-up-nya ini 63 juta 627.253 hektar. Siapa yang mau tanggung jawab pada anak cucunya? Ibu Polwan tanggung jawab? Tanggung jawab? Siap. Meskipun pegang kamera tapi pegang jawab. Tebing-tebing sungai yang dulu dibentengi oleh ribuan, mungkin jutaan dapur bambu hutan, ini menjadi petak tanaman musim, bahkan menjadi kawasan permukiman. Maka erosi di lahan kritis, erosi tebing ini menyumbang utama sedimentasi waduk dan sungai ini. Laju kehilangan tampungan waduk akibat sedimentasi mencapai 1,28% per tahun. Laju sedimentasi waduk Gajah Mungkur 7,5 juta meter kubik per tahun. Ini cara ini nganggo tanganmu, rasamu, berkumpul semua. Penurunan kualitas air tidak hanya karena sedimentasi, tapi juga akibat pencemaran yang disampaikan juga. Dari limbah pertanian, limbah rumah tangga, perkantoran, komersil, semuanya maklum masuk semuanya ke sungai. Kurang lebih 1 juta meter kubik per hari untuk limbah domestik. Ini persentase 70%. 450.000 meter kubik per hari limbah perkantoran dan komersil. 105.000 meter kubik per hari limbah industri. Rasa apa enggak bebannya berat. Tapi Pak Wakil, alhamdulillah, kalau lihat Serayu hari ini mereka nyemplung, saya yakin keluar tidak gatel. Karena sungainya bersih, saya tidak bisa melihat sampah di sini. Oke, tiap hari untuk rafting. Maka ada nuansa orang memelihara sungai ini, orang merawat sungai ini. Saya titip untuk warga Banjarnegara untuk itu. Bapak Ibu semuanya, itu seringkali manusia dengan teknologinya tidak memberi kesempatan lahan pertanian untuk istirahat. Bro, ngasuh beroraka boten. Tetapi justru menambah beban kepada lahan dan sungai yang semakin berat dan bahaya. Nafsu ekonomi bikin kita tidak arif. Bapak Ibu, ketidakharmonisan hubungan tersebut merupakan indikasi matinya kearifan lokal yang kita miliki. Mati betul kita. Kita miliki. Kita digoda kemudian untuk bangun bisnis. Orang yang elek balik deh, mau menendam. Pikirkan menurut. Kita tidak lagi seolah-olah tidak ada. Tidak beradab katanya. Maka budaya mengerti. Mata air desa sudah semakin jarang. Bersih desa makin berkurang. Gunung-gunung gerak desa. Ritual wiwet untuk memulai musim tanam jarang lagi kita temui. Dan sedekah bumi sebagai ekspresi syukur dari datangnya masa panen tidak seperti dulu. Itu asli loh. Bapak Ibu, bahkan ketika itu kita munculkan kembali seolah-olah itu hanya menjadi komoditas pembangunan wisata. Padahal maknanya jauh lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, memahami kompleksitas permasalahan ini. Ayo, kongres ini bukan lagi akhir, tapi ini sebuah awal. Awal dari kongres sungai kedua yang katanya sudah didaftar di Surabaya. Selorejo, Jawa Timur. Yang ketiga, Banjarmasin. Dan yang keempat, Jakarta. Pak Dandang sudah motret tadi. Kirim kepada Pak Pandang, sampaikan. Tunggu tahun keempat. Sudah.
Tahun keempat, panjang jaya kita minta nyiapkan untuk mulai sekarang. Agar saat kita kongres tahun keempat nanti di Jakarta, kita sudah bisa melihat sungainya lebih bersih. Secara lebih rinci saya perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama, orientasi pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi secara tidak sadar sudah menindas elemen hidup dasar yang non-ekonomi. Ada budaya, ada ekologi, ada politik. Akibatnya hilangnya budaya air dan memanfaatkan sungai menjadi alur-aluran. Kualitas ekologi sungai semakin merosot dan terpinggirkannya masyarakat awam dalam pengambilan keputusan penting bagi hidupnya. Ajak lagi, suruh masuk lagi. Kita bikin jatan gayeng. Gayeng semuanya terlibat, regen mereka untuk bisa menyampaikan pendapat, dan itu menjadi kehendak bersama kita semua. Yang kedua, melemahnya kearifan lokal dan perspektif ekologi dalam memanfaatkan sungai. Pemanfaatannya hanya menggunakan pertimbangan untung rugi kecil dalam mengambil manfaat sungai itu. Mereka menginternalisasikan keuntungan sebagai nilai pribadi dan mengeksternalisasikan biaya lingkungan kepada masyarakat. Beban menjadi tanggung jawab masyarakat. Gak adil, bro, gak adil. Sungai tidak hanya menghubungkan budaya agraris dan bahari, tetapi juga menyatukan ekosistem pegunungan di Dieng sana dengan lautan nanti di Cilacap sana, sehingga ketiganya menjadi satu kesatuan ekosistem kepulauan maritim utuh, tidak terpisahkan. Bertiga dari refleksi musibah Banjarnegara dan Serayu diusulkan sebagai model. Lagi Pak Bali, Pak Taufik, kita minta ada dari pusat juga. Kami ingin menjadi model untuk satu sungai, satu perencanaan, satu pengelolaan. Dan cara pemantauan apa ya? Kayaknya dia one plan, ya, one management, apa lagi? Ya, ya. Mengingat kompleksitas serta keragaman pihak-pihak, banyak kepentingan yang berbeda-beda, dan jamaknya kementerian atau lembaga terkait, dinas, seluruh sektor diperlukan ketentuan yang tegas tentang tingkat pemerintahan yang mesti bertanggung jawab. Pusat ada, provinsi ada, kabupaten ada, ngurusi sungai. Pak Taufik, kita kadang-kadang tidak enak. Ini Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat. Pada sungainya ketika jalan, KTP-nya tidak ada. Dia merasa KTP-nya NKRI. Jadi permisinya dia cuma lewat saja, saya merah putih. Saya bukan Jawa Timur, saya bukan Jawa Tengah, saya bukan Jawa Barat. Tapi saya untuk kamu, hai manusia, begitu katanya. Perilaku pemanfaat yang tidak ramah sungai menjadi sumber penyebab terpuruknya ekosistem sungai. Maka upaya perubahan nilai dan kebiasaan, lagi-lagi kebiasaan dari pemanfaat sungai, ekosentrik melalui sosialisasi, kampanye, dan peran panjenengan kami, termasuk yang di belakang saya. Oke, Bro. Kemudian apa tadi? Kacamata militer. Singgulmu juga tahu. Tapi siap tanam nanti? Siap? Oke. Sudah siap lagi? Sudah Pancasila sudah, Polanya sudah. Lumayan dapat dua. Intensifikasi replikasi praktek unggulan komunitas sungai melalui penyuluhan oleh komunitas, ada praktisi juga, ada perguruan tinggi juga. Kita harapkan menjadi motor-motor penggerak. Kita tidak bisa bertahan, kita tidak bisa berhenti. Saatnya kita kemudian berkontribusi. Segayang-gayangnya kemudian kita perlakukan sungai dengan baik. Sebanyak-banyaknya kemudian kita berkontribusi, kita terlibat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.